Masya Allah Ustadz, Alhamdulillah sudah ikut bareng kita di sini Ustadz. Masya Allah. Gimana suasana Anak yang Aceh? alhamdulillah, masya Allah. Ya, masya Allah. Masya Allah. Pemandangannya luar biasa ya. Ini nggak bisa dibalas dengan Masya Allah. apapun Ustadz ya. Nah, Ustadz, Memang ini ya Allah. kita pengen tanya-tanya sedikit nih, mumpung Ustadz masih ada di sini. Hari ini kita melihat bahwasannya banyak para panitia-panitia yang membuat sebuah kajian dakwah bersama Ustadz yang mengundang Ustadz nih Ustadz. Hingga pada akhirnya ini memicu perpecahan Ustadz di antara kaum muslimin gitu Ustadz. Sehingga dari perpecahan ini pasti ada yang bergejolak gitu Ustadz. Mungkin ada nasihat dari Ustadz bagaimana cara kita menyikapinya sebagai selaku penuntut ilmu Ustadz. nah, Bismillah. Ya, memang yang antum bahas itu Ana juga tahu dan memang menyedihkan sekali. Dahulu kita semua berteman, kita punya visi dan misi yang sama, menyebarkan dakwah yang mulia ini. Namun lama-lama mulai ada kecemburuan. Kenapa ya kok akh yang itu dekat sama ustadz ini, kok ana nggak bisa datengin? Ada hasad yang timbul di situ. Ya mungkin ini semua ditimbulkan karena hasad. Kalau yang ana lihat ya, ana tidak menunjuk seseorang berbuat hasad, tapi perbuatan seperti ini bisa jadi didasari dengan hasad. Akhirnya dia bikin juga. Akhirnya dia panggil juga ustadz di sana. Kan ada rasa hasad, ustadznya dihasut. Dan situ ustadz nanti ini begini di sana, nanti ini begitu di situ. Akhirnya pecah. Akhirnya ribut. Urusan apa ributnya? Kita lihat betapa hebatnya setan ini mengemas ini semua. Kita ini datengin ustadz untuk apa? Untuk bawa ilmu, sampaikan ilmu ke masyarakat. Tapi kok pakai dikup, dikuasai semau kita gitu sebagai panitia-panitia. Ini tidak benar seperti ini. Ya. Ini bukti adanya ketidakikhlasan di dalam ini semua. Ya. Orang kalau ikhlas, ustadznya dibawa sama temannya. Tidak apa-apa ustadz, di daerah dia butuh dakwah. Besok sama kita, besok sama dia. Kenapa? Ustadznya bukan punya dia kok. Pengennya gitu Ustadz. Iya, banyak orang zaman sekarang yang sudah ngaji jadi panitia, lupa malah sama ilmunya. Sibuk sama membesarkan apa yang dia bangun ini. Bukan sibuk memberi manfaat kepada umat, sibuk sama dirinya sendiri, sama apa yang sedang dia kerjain, apa yang sedang dia duduk di situ gitu. Jadi subhanallah, ini sesuatu yang menyedihkan. Teman sama teman ribut, urusan apa? Urusan ustadz dakwah, kan tidak lucu ya, Mak. Ya, ini sesuatu yang tidak lucu. Maka nasihat ana untuk orang-orang seperti ini, ikhlaskan niatnya. Datangin ustadz itu untuk apa? Mau tenar-tenaran, mau gaya-gayaan, mau show. Nih saya dekat sama ustadz ini, foto sama ustadznya. Oh anak dekat sama ustadz fulan, anak dekat sama ustadz fulan. Apa seperti itu? Apa itu niat kita untuk mendatangkan ustadz? Atau memang mau mengajarkan, menyebarkan dakwah ke manusia? Wallahi ya ikhwah, kalau kita ikhlas, setiap orang yang dengar ilmu sama dia diamalkan, itu para panitia dapat pahalanya. Masya Allah. Tapi kalau dia begini caranya tidak ikhlas, habis semua. Bahkan nanti di akhirat jadi bumerang buat dia, jadi musuh buat dia. Jadi sesuatu yang fatal, sesuatu yang tajam ya. Jangan sampai ini terjadi. Ya di sini undang ustadz ini ustadz ini ngadain kajian, yang ini bikin juga ada terima. Biar pecah jamaahnya. Ya Allah, apa itu? Apa ya? Tidak pantas seperti itu ya. Subhanallah, sesuatu yang menyedihkan yang perlu selalu dinasihatkan kepada mereka para panitia-panitia dakwah. Jangan saling hasut, saling sikut. Ini hal kebaikan, ini bukan hal dunia, ini urusannya sama akhirat gitu. Mestinya kita saling mendukung dalam kebaikan. Mungkin itu nasihat ana, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz jawabannya.